Baik, langsung saja kita akan mengundang Mas Muhammad Bijaksana Junerasano, selaku pendiri dari Waste for Change, yang akan membawakan mengenai upaya pendanaan kolektif dalam implementasi pengelolaan sampah dan daur ulang untuk mencapai target Indonesia bebas sampah 2050. Silakan Mas Hano. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kalau ingin tahu Waste for Change, ke website saja. Saya hari ini tidak cerita tentang Waste for Change. Saya cerita betapa gemesnya saya ingin menyelesaikan masalah sampah di Indonesia yang serasa tidak ada ujungnya. Ujungnya gimana kira-kira ya? Dengar-dengar kita ujungnya mau 2025. Apakah iya kita bisa 2025? Ada versi kita mau diperpanjang di 2050. Meleset lagi nggak kira-kira? Jadi menurut saya kita harus berkontemplasi. Titipan dari panitia, hari ini saya diminta untuk sharing tentang upaya pendanaan kolektif dalam implementasi dan pengolahan sampah dan daur ulang untuk mencapai target bebas sampah 2050. Teman-teman, ini yang terjadi. Masalah sampah itu karena nggak ada yang ngangkut. Maka karena nggak ada yang ngangkut, buang sampah sembarangan, dibakar, ya di mana-mana. Jadi cakupan pelayanan kita masih sangat rendah sekali. Ini problematik kenapa kita punya marine debris, plastic pollution, dan lain-lain. Kalau 100% diangkut, no problem dong, diangkut kok. Kedua, diangkut kemana? Kalau diangkutnya cuma mindahin masalah, percuma. Jakarta 94% cakupan pelayanan, hampir seluruh wilayah Jakarta sudah diangkut. Tetapi pindah saja ke tetangga, bukan daerah Jakarta pula, kota Bekasi. Numpuk 40 meter, gampang longsor. Jadi kita hanya memindahkan saja, tidak menyelesaikan. So, this is the hard reality. Every cities, every regency, semua punya problem seperti ini. Kenapa sih? Mau nggak mau ujung-ujungnya adalah terutama pembiayaan. Let's be honest, let's be frank, be honest. Kita nggak punya duit yang cukup untuk bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Kurang dananya untuk kemudian mengangkat 100% cakupan pelayanan, kurang dananya untuk mengolah sampah. 18 tahun saya udah berjuang di sektor ini, saya tadi bilang, udah pada titik, jenuh, capek, mau marah, belok kanan aja deh saya buka warteg gitu. Karena this is the problem, it's not about technology. Ada duitin, ada parongpong, ada kawan-kawan. We are ready to help, we are ready to solve. But the problem is governance, tata kelola. So we need to help each other. Nomor satu, regulasi udah ada, but we enforce it or not. Percuma kalau kita punya regulasi tapi tidak di-enforce. Kemitraan, siapa harus berbuat apa seperti apa. Waste for Change mau berinvestasi di sebuah kota kabupaten 10 miliar. Perizinannya sulitnya minta ampun. Ini udah bukan uangnya pemerintah, uangnya kami. Berinvestasi 10 miliar, lahan-lahan kami. Perizinan, sulit, bertahun-tahun kita nggak beres-beres. So, harus seperti apa? Berikutnya, nomor 3 ini pembiayaan, very critical. Kalau pembiayaan tidak kita solve, yang hijau tidak akan pernah terwujud. Pembiayaan itu mempengaruhi sistem pemangku kebijakan. Gimana dia mau enforce kalau dananya aja kurang? Gimana dia akan melakukan perubahan kalau dananya aja kurang? Aspek teknis, teknologi, gimana kita bisa berinvestasi dan nambah truk kalau pembiayaan aja kurang? Dan ternyata pembiayaan dipengaruhi partisipasi. Dan menurut saya, kalau ditarik mundur, pembiayaan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang harus di-enforce. Kalau tidak di-enforce, tidak muncul yang namanya urgency needs. Tidak muncul namanya willingness to pay. Ability mah ada. Kawan-kawan perumahan-perumahan mewah, ability-nya ada. Willingness-nya belum tentu. So, without enforcement, forget about it. Jadi ini yang harus kita atasi bersama-sama. Jadi teman-teman, ini layaknya kita menanam pohon. Bank sampah menanam pohon, TPST 3R menanam pohon, bikin pendaur ulangan menanam pohon, mau teknologi inovasi apapun tuh menanam pohon. Tapi kalau pohonnya ditanam tanah yang tidak subur, yaitu tidak ada enforcement, pohon ini akan sulit tumbuh. Bank sampah banyak yang kemudian mati, TPS 3R mangkrak, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ditanam di tanah yang tidak subur, tidak ada penegakan hukum. Udah gitu, cahaya mataharinya nggak ada, pendanaannya kurang. Udah gitu, partnership airnya juga belibet. Jadi bagaimana sebuah inovasi teknologi diharapkan tumbuh berbuah, yaitu pengolahan sampah berkelanjutan, kalau 3 variabel utamanya broken.
There is no law enforcement, there is no financing proper, and there is no clear partnership. Untuk itu, ini udah terjadi sebuah edukasi ya, sebuah perhitungan. Kalau mau collection benar, Indonesia mau nggak mengeluarkan $75 per ton? Ini menunya udah ada, tinggal pilih. Kalau mau sanitary landfill, mau nggak ngeluarin $40 per ton? Jangan harap kita mau punya TPA sanitary landfill kalau cuma 60.000 per ton. Impossible. We need $40 per ton. Udah ada menunya. Tinggal pilih aja, ya. Jadi kita tinggal pilih mau mana? Mau MRT, mau MBT, mau waste to energy. Ya, teman-teman kalau ke sini dari Bandung mau cepat, pakai kereta cepat, harganya beda sama travel, harganya beda sama bus. Wajar aja. Jadi tanpa a proper financing, forget about it. Dan proper financing itu yang terjadi kayak gini. Kota-kota kabupaten punya gap. Mereka hanya membiayai 6% dari idealnya. Kota Bandung hanya membiayai 44% dari idealnya. How come you expect kita menyelesaikan masalah kalau duitnya cuma 44%? Sulit sekali. Dan ini kita harus cari solusi. Tanpa itu sangat sulit gitu. Solusinya gimana? Pay polluter principle. Lu ngasilin sampah, bayar. Nggak bisa enggak. Bayar, proper. Ya, tanpa penegakan hukum, sulit. Let's work together. Gimana caranya kita membantu kawan-kawan kita di pemerintah, mereka bisa menegakkan penegakan hukum. Karena alasan masyarakat melakukan sesuatu ada dua. Satu, persuasif, sadar, yakin kita bisa menyadarkan 280 juta orang Indonesia. Sorry, sulit sekali. So we need also repressive penegakan. Kita lolos dari COVID karena ada yang namanya social engineering. Kawan-kawan tidak vaksin, nggak boleh naik pesawat. Kawan-kawan nggak pakai masker, nggak boleh masuk mall. There is a catch in it. So it need to do like that. Yang aku sampaikan tentang penegakan hukum bukan subjeknya masyarakat saja, tapi subjeknya semua yang disebut di undang-undang. Di undang-undang disebut yang namanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, ada perusahaan, ada masyarakat. Semuanya wajib untuk menjalankan kewajibannya. Kalau enggak, sulit sekali. Jadi inilah yang harus dipotret dalam undang-undang persampahan dan peraturan pemerintah. Pemerintah nasional, tolong dong 550 kota kabupaten itu wajib. Tidak ada tergantung wali kota yang peduli, nonsense. Semua wali kota, peduli tidak peduli, kamu wajib memberikan pelayanan pengolahan sampah. Wajib. Namanya wajib, kalau tidak lakukan harus dijewer. Nah ini yang hilang di Indonesia. Jadi sebenarnya dana ada untuk membangun infrastruktur. Dananya ada. Yang kurang adalah bisnis plan-nya. How we can attract dana dari World Bank, IFC, EDB, bank-bank lain-lain dan segala macam. Gimana attract-nya? Proposalnya nggak ada. Untuk itu kita harus petain potensi uang income dari mana, potensi cost dari mana. Banyak. IPR itu tidak bisa diharapkan membiayai 100% pelayanan sampah. Nggak boleh. IPR itu paling cuma 20%. Itu pun kalau semua perusahaan mau bertanggung jawab. Yang 80% dari mana? Harus dari sumber lain. Untuk itu, ini flow-nya. Kita invest dulu city cleaning, waste collection, sampai ke circular economy. Tiba-tiba loncat circular economy, nggak ada truknya gimana? Masa circular economy ngambilin sampah di laut secara manual kan? Nggak bisa. Dan kita harus bankable master plan. Tanpa bankable master plan, sulit sekali. A bankable master plan. Master plan yang dibiayai oleh lembaga keuangan untuk dieksekusi. Tanpa itu, sulit sekali. So, saya membayangkan, imajinasi. Di Indonesia perlu ada seperti badan pengatur jalan tol. Jadi ada badan yang kemudian mengatur peran swasta seperti kami, Duitin, Parongpong, dan kawan-kawan lainnya untuk kemudian berperan di mana, seperti apa. Kita bisa invest di mana, seperti apa. Tanpa itu, bingung. So, kesimpulan, number one, let's create a bankable master plan. Number two, let's enforce the regulation. Number three, benahi retribusi, tipping fee, dan lain-lain segala macam. Without it, impossible. Number four, Bappenas, kawan-kawan perlu bikin guidance gimana peran swasta bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hano.